Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke subbab 3.4 mengenai subsequence dan teorema Bolzano-Weierstrass. Untuk yang 3.3 kalian sudah mempelajari tentang tail atau bagian ekor dari suatu barisan. Nah, kalau di 3.4 ini kita mempelajari tentang subsequence atau subbarisan. Definisi dari subbarisan itu sendiri adalah kalau kalian punya xn, ini barisannya ya. Nah, kemudian dari barisan yang n ini kemudian ada indeksnya lagi, dia berindeks. Jadi ada xn nanti indeksnya 1, xn indeksnya 2, xn indeksnya 3, xn indeksnya 4 dan seterusnya xnk ini. Makanya di sini n1 kurang dari n2 kurang dari seterusnya sampai nk. Ini adalah indeksnya ya, dan dia adalah bilangan asli, bilangan natural kan. Indeks itu kan dari x1, suku 1, suku 2, suku 3 gitu. Jadi ini dari indeks n tadi dia punya indeks lagi n-nya gitu. Dia adalah barisan dari bilangan asli n-nya itu. Kemudian yang dinamakan subsequent, subbarisan itu ya diberikan yang seperti ini, seperti yang saya tuliskan itu tadi. Ini dikatakan subsequence, jadi dia bagian dari suatu barisan yang tetap memiliki pola. Intinya seperti itu. Contohnya, kalau di sini saya punya X itu sama dengan 1/n, ya. Ini kan rumus dari 1/n, X-nya. 1/n ya, 1/1, 1/2, 1/3 gitu. Nah, kalau yang kita ambil n-nya yang bawah itu adalah yang genap saja, bilangan yang genap saja, maka saya akan punya subbarisan yang isinya itu ini. 1/2, 1/4, 1/6, dan seterusnya. Ini bisa saya tuliskan 1/2k rumusnya kan, karena saya ambil adalah genapnya aja. Gitu. Nah, ini yang dinamakan subbarisan karena yang ada di barisan x-aksen ini 1/2, 1/4, 1/6 semuanya ada di 1/n. Gitu. Ya. Contohnya lagi, kalau yang saya ambil adalah bilangan ganjil, berarti 2k-1. Yang kita ambil ganjilnya aja. Ini juga merupakan subbarisan. Atau bisa juga di sini kalau yang saya ambil rumusnya adalah 2k faktorial. Nah, ini namanya subbarisan. Intinya subbarisan itu bagian dari barisan tapi tetap memiliki pola. Gitu. Nah, yang bukan subsequence gimana? Yang bukan subsequence adalah yang seperti ini. Di sini ada barisan isinya 1/2, 1, 1/4, 1/3, 1/6, 1/5. Setiap ini setengah ada. Ya, dia ada di X. 1/1 juga ada di X. 1/4 juga ada. 1/3 juga ada. 1/6 ada. 1/5 ada. Tetapi ya, ini kalau kita perhatikan polanya tidak jelas. Ini nggak ada polanya. Makanya ini bukan merupakan subsequence-nya. Karena dia tidak memiliki pola yang jelas apa yang diambil dari sini. Kalau ini kan jelas yang diambil adalah genapnya. Kalau ini yang diambil adalah ganjilnya. Kalau ini yang diambil adalah rumus faktorialnya. 1/2k faktorial gitu. Begitu juga dengan yang ini. 1/1, 0, 1/3, 0, 1/5, 0 ya. Ini kalau dilihat polanya jelas tapi ini divergen. Karena dia loncat-loncat nanti. Gini ya. Nah, ini divergen. Gitu. Nah, kalau tail itu sendiri apa? Tail itu sebenarnya juga bisa dikatakan sebagai subsequent. Subsequent yang gimana? Yang anggota pertamanya dari tail itu adalah M+1. Anggota kedua dari tail itu kan belakangnya aja yang diambil ya. Itu M+2. NK itu M+K. Gitu. Nah, kemarin kalau kalian masih ingat detail itu ya, kalau suatu barisan itu konvergen ke X, maka ekornya juga pasti konvergen ke X. Begitu juga dengan subbarisan ini. Jadi kalau ada barisan itu dia konvergen ke suatu bilangan X ya, maka sembarang dari subbarisannya
itu juga pasti konvergen ke X gitu. Ini ilmu baru lagi. Kalau yang kemarin tail ekornya yang belakang-belakang itu dia konvergen ke X. Kalau ini subbarisannya juga konvergen ke X. Untuk pembuktiannya menggunakan induksi matematika ya. Tuh, contohnya limit B pangkat N itu sama dengan 0 jika B-nya itu antara 0 sampai 1. Ini sebenarnya sudah pernah dibahas di contoh 3.1.11b pembuktiannya ya, menggunakan Bernoulli inequality. Nah, gimana caranya kalau kita mau membuktikan menggunakan subsequence? Nih. Nah, tadi kan di situ diketahui limit B pangkat N itu sama dengan 0 untuk B itu antara 0 sampai 1 aja. Gini ya. Berarti di sini XN-nya ini XN barisannya ya. Barisannya itu kan adalah B pangkat N. Ya, maka nah di sini berarti kalau saya punya XN plus 1 dia hasilnya sama dengan ini. XN sama dengan BN. Kalau XN plus 1, BN plus 1. Gini kan? Nah, kalian tahu karena di sini B-nya itu antara 0 sampai 1, ya. Antara 0 sampai 1. Ambil aja misalkan B-nya itu setengah, ya. Setengah kalau dipangkatkan 1 berapa? Setengah dipangkatkan 1, ya. Setengah pangkatkan 1 kan tetap setengah. Ini setengah, ini setengah. Berarti kan di sini. Nah, setengah pangkat 2 berapa? Setengah pangkat 2 itu 1/4. Ya. Jadi waktu maaf ini saya hapus ya. Jadi kalau 1 tadi dia hasilnya setengah, kalau 2 setengah pangkat 2 itu 1/4 di sini. Kalau setengah pangkat 3 itu berapa? 1/8. 1/8 di sini. Ya. Kalau pangkat 4 1/16 lebih kecil lagi. Nah, ini kan jadinya seperti ini. Dari sini, dari grafiknya, kalian tahu bahwa ini merupakan fungsi turun. Ya kan? Ini fungsi turun. Sehingga ya ketika ada xn plus 1, nilainya dia pasti kurang dari x yang n. Ini x pangkat n gini ya. Dia merupakan fungsi turun. Kalau kita gambar, nah ini gambarnya. Dari sini bisa kalian lihat bahwa nilainya xn itu sendiri ya dia terbatas antara 0 sampai 1 gitu. Nah, berdasarkan teorema 3.3.2 yang monoton konvergens kemarin, dia barisannya barisan turun dan dia terbatas. Kita sudah membuktikan dia turun dan dia terbatas di 0 sampai 1. Berarti artinya apa? Dia punya limit. Gitu. Ini kan makanya barisannya itu konvergen, punya limit. Misalkan limitnya itu dinamakan X, ya. Dan berdasarkan teorema yang barusan, subsequence barusan, katanya kalau barisannya itu konvergen, maka subsequence-nya juga konvergen, gitu kan ya. Kalau yang limit xn itu X, limitnya, nilai limitnya X, berarti kan yang limit X2N ini subsequence-nya ya, itu juga sama-sama X. Sehingga dari sini X pangkat 2N itu kan berarti ini tadi ya. Kalau ada xn itu sama dengan b pangkat n. Kalau x2n berarti ini kan b pangkat 2n. Nah, ini x2n sama dengan b pangkat 2n. Padahal ini perpangkatan. Perpangkatan ini berarti bisa saya tuliskan bn dikuadratkan. Ya kan? Bn sendiri tadi sama dengan apa? Xn dikuadratkan. Sehingga kalau x itu nilai limitnya, ya, dia sama dengan limit dari x2n, maka yang ini tadi ya, x2n sama dengan xn dikuadratkan. Dari sini x2n sama dengan xn dikuadratkan. Berarti limit x2n sama dengan limit xn kuadrat, yaitu sama dengan limit xn tadi apa? Katanya x, berarti x dikuadratkan.
Jadi kesimpulannya apa dari sini? Saya punya X sama dengan X kuadrat. Kalau dipindahkan ruas, ini X kuadrat min X sama dengan 0. Kita faktorkan, sama-sama punya X min 1. Kesimpulannya apa? X-nya sama dengan 0 atau X-nya sama dengan 1. Itu kan. Jadi nilai limitnya antara 0 atau 1. Nah, sedangkan ini tadi kan kalian sudah tahu bahwa barisannya itu merupakan barisan yang turun. Dan dia terbatas di atas oleh 1. Berarti nggak mungkin yang 1. Karena ini sudah merupakan batas atasnya. Dan barisannya turun. Kalau turun kan nggak mungkin ke atas ya. Bukan ke satunya, berarti ini nggak mungkin, berarti jawabannya yang 0 gitu. Ini adalah pembuktian kalau kita menggunakan sub barisan. Selanjutnya teorema 3.4.4 ya. Di sini kita punya beberapa pernyataan yang saling ekuivalen, artinya sama ekuivalen ya. 1 sama dengan 2. Jadi kalau kita ngomongkan yang pertama, berarti ya pasti yang kedua. Kalau kita ngomongkan yang pertama pasti yang ketiga juga gitu. Kalau kita ngomongkan ini berarti ini sama dengan pernyataan yang kedua, sama juga kayak pernyataan yang ketiga ini. Apa aja itu? Ya. Jadi, kalau ada suatu barisan yang dia itu tidak konvergen ke suatu nilai, Xn tidak konvergen ke suatu nilai, berarti artinya apa? Berdasarkan definisi, there exists ya, ada epsilon lebih besar dari 0, sedemikian hingga K elemen natural number, ada NK lebih besar, elemen natural number sedemikian hingga kalau NK lebih besar sama dengan K, maka XNK dikurangi X ya, dia lebih besar sama dengan epsilon 0, epsilon 0 ya. Karena di sini does not tidak konvergen ya. Kalau konvergen kan harusnya dia kurang dari epsilon ya, karena ini tidak konvergen ya, berarti lebih besar sama dengan epsilon. Kata lainnya apalagi? Dengan kata lain ada epsilon lebih besar dari 0, dan tadi katanya apa? Kalau suatu barisan itu konvergen maka subsekuensinya konvergen gitu kan ya. Ya berarti kalau dia tidak konvergen maka dia punya subsekuens ya, sedemikian hingga ini definisi dari epsilonnya lebih besar dari epsilon 0. Dari subsekuensnya ya, itu lebih besar dari epsilon 0 gitu. Ini pernyataan ekuivalen dari yang tidak konvergen. Nah, dari teorema 3.4.4 ya. Itu bisa kita lanjutkan ke 3.4.5. Nih, divergen kriteria di sini 3.4.5 dari itu tadi ya. Akhirnya kita punya kalau ada sekuen X yaitu Xn dari bilangan real ya, maka kalau dia memenuhi, kalau ini memenuhi ya, bukan ekuivalen. Nah, kalau dia memenuhi dua sifat yang ada di sini, maka dia itu divergen. Jadi sifatnya ada dua, harus terpenuhi dua, baru dia dikatakan divergen. Contohnya apa? X memiliki dua konvergen subsekuens. Jadi ada suatu barisan X ya. Kalau kita ambil subsekuensnya, dua subsekuensnya, kita namakan X aksen dan X double aksen ya. Nah, X aksen dan X double aksen ini dia adalah konvergen, dia itu konvergen. Meskipun barisan X-nya ini dia itu mau divergen ya, tapi kalau kita ambil dua subbarisan yang dimana mereka berdua ini konvergen dan ternyata limitnya ini tidak sama dengan limitnya yang ini gitu. Padahal kan tadi harusnya subsekuen subbarisan itu kan limitnya harus sama dengan X-nya ini gitu kan. Nah, berhubung ini kita bisa mencari dua barisan konvergen sama-sama punya limit, tapi ternyata limitnya nggak sama. Berarti bisa kita simpulkan X itu divergen. Gitu. Nah, salah satu syarat yang lainnya adalah X itu unbounded. Tidak terbatas. Gitu.
Ya, contohnya, nah ini jelas ini min 1 pangkat N. Di sini min 1 pangkat N, ya. Oh, ini salah satu aja ya. Tidak harus keduanya sifatnya, hanya salah satu. Boleh yang ini, boleh yang ini. Itu bisa dikatakan dia konvergen, gitu. Yang 3.4.6 di situ ada barisan X min 1 pangkat N, dia divergen. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Kalau dia itu, kalau digambarkan min 1 pangkat 1 itu min 1 ya. Ini salah. Min 1. Ketika 1 dia itu nilainya min 1. Ketika 2 dia nilainya 1. Ketika 3 min 1 lagi. Nah seperti ini grafiknya. Seterusnya seperti ini. Nah kalau saya ambil bagian yang genap sama ganjil. Tuh ya ceritanya ya. Kalau x-aksanya itu saya ambil yang ganjil. Berarti saya punya barisan min 1, min 1, min 1, min 1 yang seperti ini. Nah, kalau saya ambil yang genap, X double aksenya, berarti saya punya yang 1, 1, 1, 1. Gini kan? Ini konvergen. Konvergen kemana? Ke min 1. Sudah jelas. Karena dia monoton ya. Ke min 1. Nah, sedangkan ini dia konvergen juga. Konvergen ke 1. Kita punya subsequence-nya, subbarisannya. X aksen dan X double aksen, di mana X aksennya konvergen ke min 1, X double aksennya konvergen ke 1. Berdasarkan teorema 3.4.5 divergen kriteria tadi, ya, dua-duanya ini sama-sama subbarisan tapi limitnya nggak sama. Berarti dia itu, barisan ini, itu bisa kita simpulkan divergen, gitu. Nah, kemudian di sini ada sequence ini, 1/2, 3/4. Ya, yang subsequence-nya yang sebelah sini itu adalah bilangan ganjil 2k-1, sedangkan yang ini disisipkan 1/n. Ya. Di sini yang ganjil dia itu tidak terbatas. Ya. Dia tidak terbatas sehingga berdasarkan teorema 3.4.5 berarti dia itu konvergen. Karena bilangan natural itu kan unbounded kan ya, kalau kita pelajari di awal-awal itu. Ini juga barisan dari sin n itu juga divergen. Nah, yang menarik di sini adalah eksistensi dari subbarisan yang monoton. Jadi di semua subbarisan, baik dia divergen atau konvergen, kita selalu bisa menemukan subbarisannya yang monoton. Gitu. Semuanya, baik itu barisannya konvergen atau divergen ya. Contohnya apa? Kalau yang konvergen nggak perlu kita bahas ya. Karena kalau konvergen menemukan subbarisan yang monoton itu mudah, seperti yang 1/n tadi. Kalau kita ambil bentuk yang genap, ya dia yang genap itu 1/2k tadi, itu kan juga pasti monoton, gitu kan. Nah, sedangkan dari contoh yang min 1 pangkat n tadi, min 1 pangkat n tadi kan divergen. Tapi ternyata kita bisa menemukan subbarisan yang monoton, yang konvergen kan tadi. 1, 1, 1, 1. Tuh kan ya. Nah, ini adalah eksistensi dari subbarisan yang monoton. Jadi, apapun itu barisannya, kita bisa menemukan subbarisan yang monoton. Itu 3.4.7. Nah, selanjutnya kita ke Bolzano-Weierstrass theorem, teorema Bolzano-Weierstrass di 3.4.8 ya. Di situ dikatakan, katanya itu kalau suatu barisan yang terbatas ya, barisannya terbatas dari bilangan real, ada barisan terbatas. Dia itu pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Jadi kalau ada barisan, jadi kalau sebelum-sebelumnya ya, teoremanya yang kita miliki tadi, kalau barisannya itu konvergen, maka dia subbarisannya konvergen, gitu kan. Nah, kalau di sini ternyata dia itu nggak harus konvergen. Bounded saja, suatu barisan terbatas saja,
dia pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Ya, pasti memiliki subbarisan yang konvergen. Minimal 1 gitu. Pokoknya terbatas gitu ya. Nah, pembuktiannya saya jelaskan yang pembuktian pertama saja yang paling mudah. Dari teorema yang barusan kita pelajari, tadi kan dikatakan sembarang barisan, entah itu konvergen atau divergen, dia pasti memiliki subbarisan yang monoton. Tadi kan punya kayak gitu ya, teorema yang barusan saya jelaskan. Ya, berarti saya punya subbarisannya itu monoton. Ya, ada barisan X, saya namakan X. X ini saya ambil subbarisannya X aksen. Dia pasti monoton karena saya bisa menemukan subbarisan yang monoton. Entah X-nya itu divergen, konvergen, nggak peduli ya. Yang jelas dia monoton. Nah, di sini karena X ini bounded, nah, a bounded sequence, X-nya terbatas. Barisannya terbatas. Berarti X aksen yang merupakan subbarisannya dia juga pasti terbatas. Ya kan? Barisannya terbatas, subbarisannya juga harus terbatas, gitu. Nah, berdasarkan monoton convergence theorem ya, dia ini monoton, yang subbarisan ya, X aksen ini monoton, dia juga terbatas. Berarti apa? Berarti dia konvergen gitu. Sudah terbukti. Nah, selanjutnya teorema 3.4.9 ya, kalau sebelumnya di definisi dari subbarisan yang awal tadi, kalau ada barisan X itu konvergen, subbarisannya konvergen gitu kan ya. Nah, kalau ini kebalikannya, kita mau membuktikan bahwa barisannya yang konvergen dari yang diketahui subbarisan. Jadi yang diketahui subbarisan, kita akan membuktikan bahwa barisan ya, barisannya X itu konvergen. Nah, syaratnya apa? Di sini ya diberikan X-nya itu bounded. Jadi dia harus terbatas dulu. Diketahui X itu adalah suatu barisan yang terbatas. Nah, kalau setiap subbarisan dari X itu konvergen ke X, ini kalau semua barisan dari X itu konvergen ya, dan konvergennya itu ke X, ke bilangan yang sama ya. Jadi kalian ambil, harus dibuktikan dulu. Kita ambil subbarisan, satu subbarisan, oh dia konvergen ke X. Ambil barisan yang lainnya, oh dia konvergen ke X. Barisan ketiga diambil konvergen ke X. Intinya semua ya. Kalau kita ambil semua subbarisannya dan semuanya itu konvergen ke X, berarti kita simpulkan bahwa barisan X itu konvergen ke X langsung. Gitu. Nah, untuk pembuktiannya kita menggunakan definisi dari bounded ya, karena dia terbatas tadi. Berarti definisinya kan ini, kalau dia terbatas ya. Nah, kalau dia menggunakan kontradiksi ini berarti. Kenapa kita menggunakan kontradiksi? Karena ada kata-kata every konvergen ini, semua subbarisan itu harus konvergen. Berarti agar lebih mudah, jadi kita anggap dia tidak konvergen dulu gitu loh ya. Nah, kalau X itu tidak konvergen ke X kecil ya, maka dari yang pernyataan-pernyataan yang ekuivalen tadi ada subbarisan yang demikian. Nah, ini ada epsilon 0 itu ya, lebih besar sama dengan epsilon 0. Nah, karena subsequence-nya itu X aksen itu subbarisan dari X ya, dan X tadi kan bounded. X tadi bounded, barisannya itu terbatas, berarti X aksen ini juga pasti terbatas gitu kan ya. Padahal tadi X aksen itu punya subbarisan lagi yang dinamakan X double aksen gitu. Nah, dari situ dia punya X double aksen ya, X aksen punya subbarisan lagi. Jadi dari X itu kita ambil subbarisan dinamakan X aksen. X aksen kita ambil lagi subbarisannya namanya X double aksen. Berdasarkan Bolzano-Weierstrass tadi ya, ini kan bounded, ini bounded. Ya, bounded. Tadi katanya
Kalau barisan itu bounded, maka dia punya subbarisan yang konvergen. Ini konvergen. Gitu. Berarti ya dia konvergen ke X ya. Dari definisinya ini konvergen ke X. Harusnya. Padahal ini tadi katanya subbarisannya ini tidak konvergen. Ini kan lebih besar sama dengan. Ini kontradiksi sehingga yang benar adalah X-nya itu konvergen. Jadi pernyataan kita yang ngomong dia tidak konvergen ke X ini salah gitu. Nah, selanjutnya untuk yang limit superior dan limit inferior ini saya skip ya. Jadi sudah selesai sampai sini aja.